Untuk mempersatukan umat Islam masih bisa kan Islam mengangkat khalifah. Kalau orang Kristen ada pastor, mereka tetap bersatu Pak Ustadz. Mana pula bersatu? Yang di sini sama yang di Ahmad Yani tak mau. Yang di sini sama Ahmad Yani tak mau. Tak mau, tak ada bersatu. Ini tak mau mengakui. Ini tak mau mengakui Protestan, tidak mau mengakui Benediktus. Benediktus pengganti Franciscus, pengganti Benediktus, pengganti Paus Paulus, tidak mau diakui oleh Protestan karena mereka memprotes kepausan. Kenapa tak nikah-nikah? Protes. Kenapa minta ampun pakai kertas? Protes. Karena banyak protes, itu maka disebut Protestan. Jadi kalau di masjid bapak banyak sedikit protes, panggil dia, Protestan. Saya memprotes saja berdoa. Mereka tak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padahal mereka tak bersatu. Nomensen, Katolik, Protestan. Yang di Suriah Maronit, yang di Mesir Koptik, ditambah lagi Ortodok Afrika, ditambah lagi Metodis. Nomensen. Yang belakangan muncul yang baru namanya Saksi Jehovah. Saksi Jehovah mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi utusan Tuhan. Jehovah tak diakui. Jehovah ini dianggap murtad. Jehovah sekarang sedang terkucil. Ikuti perkembangan mazhab-mazhab mereka. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Masa dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal kita ini terbagi 5. Yang pertama masa kenabian, yang kedua khulafa Rasyidin, yang ketiga muncul Al-Malikul A'id, raja yang menggigit, yang keempat raja yang zalim kacau balau, yang kelima akan muncul Khilafatun Nubuwah. Kita ini sekarang masa yang berapa? Ini yang kacau. Yang kacau. Dulu proklamasi, sekarang reklamasi. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB, insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Oh, tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah, hanya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu dah peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Kisos, di Kornes, satu orang megang pedang panjang, langsung kepala, duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang, engkau menunduk, macam batu di belaga, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali, menengok. Selesai saya menengok itu balik 2 hari tak makan, hilang selera makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kekar, jamu panjang.
Minen enta? Dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas ada. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau lihat kokar tegak. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu, maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi empat mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, maka kalau tidak dia nanti terasa bersalah. Aku sudah bunuh, aku sudah bunuh, aku sudah bunuh. Kita kadang memotong ayam aja kita tak merasa berdosa. Ini. Nah kalau sebab itu jangan merasa berdosa karena dia sudah melaksanakan kewajiban menembak pembunuh. Orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia. Yang halal darahnya itu siapa Pak Ustaz? 3. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah karena 3. An-naqsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, lempar pakai batu sampai mati, halal darahnya. At-tariku lidini, murtad, halal darah. Apakah makanan yang subhat haram sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang sangat ingin dijadikan anak hafiz Al-Quran oleh orang tuanya? Karena orang tuanya sudah susah payah menjaga halal, tapi saudara yang lain memberikan makanan yang haram. Bagaimana cara menegur saudara itu? Karena tak mau saudara itu tersinggung. Datuk saya dari sebelah ayah meninggal sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, datuk saya meninggal. Lalu kemudian tinggallah nenek saya dengan makcik-makcik saya. Pesan datuk saya dari sebelah emak saya. Datuk saya dari sebelah emak saya. Abdul Somad ini jangan kau kasih makan di rumah neneknya. Mak saya tak paham itu. Ditanyakannya ke saya sekarang. Dulu datukmu berpesan, kalau kau kubawa ke rumah nenekmu tak boleh makan di situ. Kenapalah itu agaknya ya? Saya tanya, kenapa begitu? Rupanya ada satu tanah yang belum berbagi. Dia tak mau cucuku nih nanti makan harta syubhat. Kalau dibuatkannya bubur, nasi, itu dari mana duitnya? Nanti kalau kau bawa Abdul Somad nih ke rumah dia, kau bawa nasi dari rumah, kau suapkan nasi. Jangan sampai mau makan dari neneknya itu. Karena ada tanah yang belum berbagi. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak. Kalau tidak, tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khati'atin, dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya. Bapak Ibu hadir acara itu, seminar otak. Ustadz bisa kami undang seminar otak? Saya tak paham, otak-otak saya tahu. Ustadz tentang ayatnya aja, nanti yang menjelaskan ini dokter spesialis otak. Dokter kita selalu juga hadir pengajian kita. Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Tertulis Victor, pikiran kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram, ghudhiya bil haram. Setengah mati ustadz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram-haram. Nauzubillah. Saya sangat tersinggung. Tak perlu tersinggung. Nenek makcik saya tak tersinggung. Mak saya bawa nasi, tak pernah tersinggung bawa. Ini anak, karena kalian belum berbagi. Ada tanah, sebagian sudah, ada satu yang belum kalian bagi. Saya sangat perhatian dengan serial India yang menjamur. Banyak orang tua gemar menonton dengan anak-anak. Bagaimana orang itu Pak Ustadz? Apakah dapat mempengaruhi akidah anak? Komplitlah sudah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nonton pula utaran. Macam-macam namanya. Oleh sebab itu ini jangan ditonton.
Bagaimana caranya Pak Ustadz? Belikan flash disk. Flash disk, isi flash disk itu mengaji saja. Mengaji sama nasyid. Putarkan itu, tontonkan ke anak. Terus, kalau tak boleh nonton sama sekali, dia perlu juga hiburan. Mengaji anak-anak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditengoknya. Downloadkan itu Musa. Musa banyak videonya sekarang, download. Jadi itu saja ditonton. Udah begini. Tapi begini, ini orang tuanya mesti ikut. Tak bisa anaknya suruh ngaji. Kamu tonton ini ya, mama mau nengok ini sebentar. Oh, tak bisa gitu. Dia harus sama tontonannya. Dia macam bentuk memandikan kudo, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk ikat tali, suruh dia mandi. Tidak, kalau kudo ikut kita sama. Pak Ustaz,